Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu untuk pertama kali di tatap pertama tentang metodologi penelitian. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, Alhamdulillah. Semoga selalu dalam kondisi yang fit sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan online ini dengan seksama dan dalam kondisi yang bahagia. Ya, untuk metodologi penelitian nanti kita bertim dengan saya, kemudian Pak Topan, kemudian Bu Feti dan Bu Wilis. Jadi nanti anak-anak bisa belajar bersama dengan kita sehingga pada saat belajar metodologi penelitian kita mempunyai target ya adalah dengan semua dapat menyusun untuk proposal skripsi. Nah, untuk pertemuan pertama saya sampaikan dulu kaitannya dengan pengantar metodologi penelitian. Nah, rancangan proposal skripsi ini adalah penilaian tertinggi di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, berkaitan dengan statistik, ujinya menggunakan apa, jenengan bisa mempelajari di mata kuliah biostatistik. Kemudian untuk materi pertama kita akan bahas apa itu sebenarnya riset keperawatan. Ya, jadi riset re artinya kembali, berasal dari dua kata re dan search. Ya, kalau search pastinya sudah familiar ya. Re itu artinya kembali, search berarti adalah mencari. Jadi kalau dilihat dari katanya research berarti mencari kembali. Kemudian keperawatan itu apa? Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan biopsikososial spiritual. Ya, jadi kalau dari kalimat ini tadi, dari research kemudian keperawatan, maka bisa disimpulkan bahwa riset keperawatan adalah suatu kegiatan berulang atau mencari kembali tentang keperawatan yang didasarkan pada kebenaran. Apa? Jadi riset keperawatan adalah suatu kegiatan berulang atau mencari kembali tentang keperawatan yang didasarkan pada kebenaran. Kebenaran ini akan berdasar pada yang disebut dengan evidence based ya, atau berbasis fakta. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita perlu membuat riset keperawatan? Menurut Hamid tahun 99 dan Brokop dan Tolsma tahun 95 mengatakan bahwa riset keperawatan itu digunakan untuk apa? Yaitu untuk menyelesaikan masalah keperawatan dan pengembangan atau memvalidasi teori. Kita ulangi bahwa manfaat riset keperawatan adalah untuk menyelesaikan masalah keperawatan dan pengembangan atau memvalidasi teori. Kemudian yang kedua adalah memberikan fakta yang berasal dari pelayanan keperawatan. Tiga adalah menerapkan hasil riset atau hasil penemuan kembali untuk meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan. Kemudian yang keempat, dengan riset yang nanti ditemukan akan dapat mengevaluasi mutu pelayanan dan asuhan keperawatan. Kemudian dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah yang menjadi landasan praktek keperawatan. Kemudian sebagai kunci untuk menyediakan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan manusia. Nah, manfaat yang terakhir adalah proses yang memungkinkan banyak pertanyaan muncul dalam praktik keperawatan sehari-hari akan dapat dijawab dan juga dapat memberikan data yang mencatat efektivitas dan kualitas asuhan
keperawatan. Nah, itu tadi manfaat dari riset keperawatan. Yang selanjutnya adalah proses berpikir ilmiah. Ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ada yang disebut dengan logiko, kemudian hipotiko, dan yang ketiga adalah verifikatif. Kita ulang, proses berpikir ilmiah ada 3 hal, logiko, kemudian hipotiko, kemudian yang ketiga adalah verifikatif. Apa itu logiko? Logiko itu merupakan proses berpikir yang logis, logis. Dibedakan menjadi 2 hal, yaitu berpikir induktif dan berpikir deduktif. Jadi logiko itu ada 2, ya, yaitu induktif, ya, induktif dan deduktif. Iya, ini ada 2 hal, induktif dan deduktif. Kemudian yang selanjutnya adalah hipotiko. Apa itu hipotiko? Hipotesis, ya. Hipotesis itu merupakan kesimpulan, ya. Ini adalah kesimpulan, ya. Ya, kesimpulan apa? Kesimpulan sementara yang disebut dengan hipotiko. Kesimpulan sementara. Kemudian yang ketiga adalah verifikat. Verifikat itu apa? Verifikat adalah pembuktian. Nah, ini adalah verifikat, pembuktian atau suatu kegiatan perawat yang harus dilakukan untuk membuktikan dari hipotesis. Iya. Jadi verifikat itu adalah pembuktian dari hipotesis. Saya ulangi ya. Jadi proses berpikir ilmiah itu ada logiko, ini, kemudian hipotetiko, kemudian verifikat. Kalau logiko itu berpikir logis. Nah, ini ada 2 hal, yaitu induktif dan deduktif. Kemudian kalau hipotetiko atau hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini akan menghasilkan verifikatif. Verifikatif adalah apa tadi? Adalah suatu kegiatan untuk membuktikan hipotesis. Ini sebagaimana contoh. Ada contoh yang pertama, ada suatu data atau fakta. 2 desa berlainan mempunyai penduduk tradisional yang memelihara ayam petelur. Desa pertama telurnya dijual, sedangkan desa kedua telurnya dimakan oleh anggota keluarga. Pada suatu saat dilakukan pengukuran, penduduk desa kedua relatif sehat. Nah, ini ada suatu fakta, ya. Kesimpulannya apa? Ya, hipotesanya adalah penduduk yang makan telur kesehatannya dalam kondisi baik atau telur berpengaruh positif terhadap kesehatan. Ini kan dugaan sementara, ya, atau namanya hipotetis atau hipotesis tadi yang Ibu ceritakan. Jadi kalau data fakta tadi adalah logika, terus kesimpulan itu hipotesis. Pembuktiannya apa? Verifikasinya. Kita perlu membuktikan apakah benar bahwa telur berpengaruh positif terhadap kesehatan. Paham ya? Nah, ini proses berpikir ilmiah ada 3 tadi. Ada logiko, hipotesis, dan verifikatif. Nah, ini contohnya tadi. Ada fakta. Fakta itu logika. Kemudian
disimpulkannya apa, kemudian perlu pembuktian dari kesimpulan. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk syarat melakukan riset itu harus mempunyai pengamatan yang akurat betul. Jadi kita harus mengamati apakah kejadian ini akan berpengaruh terhadap apa. Nah, kemudian kita harus memiliki sifat yang waspada. Jangan lupa kita juga harus mempunyai daya ingat yang tinggi. Kemudian harus mempunyai ide originalitas. Ya. Daya nalar juga tinggi. Bekerja sama karena penelitian itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada yang saling bersinergi. Kemudian daya konsentrasinya juga akan lebih tinggi. Di samping itu, riset keperawatan juga harus jujur, mempunyai motivasi tinggi, peneliti dalam kondisi sehat, dan pengamatannya harus akurat. Oke, kita lanjutkan tentang keterkaitan teori, praktek, dan riset keperawatan. Jadi, antara teori, praktek, dan riset ini adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Teori akan menimbulkan praktek. Kemudian dari praktek tadi akan menghasilkan sebuah riset. Ya, bisa digambarkan ya contohnya ya. Contohnya ada kalau Anda membuat ada sebuah teori, misalnya teori bahwa mutu pelayanan dipengaruhi oleh asuhan, sehingga pada saat prakteknya Anda akan memberikan asuhan yang bagaimana yang akan menunjang kepada mutu pelayanan. Nah, dari mutu pelayanan tadi, di asuhan yang Anda berikan pada saat praktek, bisa saja nanti akan menimbulkan suatu riset yang baru. Itu gambarannya. Ya, selanjutnya adalah peran perawat dalam riset. Peran perawat dalam riset adalah pertama menyadari nilai dan relevansi riset keperawatan, kemudian membantu mengidentifikasi area masalah riset, membantu pelaksanaan pengumpulan data, dan menerapkan hasil penemuan riset dalam praktek klinik keperawatan. Nah, ini nyambung dengan tadi bahwa dari teori nanti akan menimbulkan praktek, dari praktek akan menimbulkan riset. Kembali lagi, riset akan mempengaruhi terhadap teori, karena dari riset akan menimbulkan teori baru. Teori nanti akan berpengaruh terhadap praktek. Nah, 3 tadi yang slide atas bisa dijelaskan lebih jelasnya seperti itu. Nah, untuk peran perawat dalam riset dikembangkan dalam tugas utama perawat, yaitu sebagai caregiver, pemberi layanan. Ini yang utamanya adalah sebagai yang researcher tadi ini, ya, sehingga peran perawat itu bukan hanya sebagai pelayan atau pemberi asuhan, sebagai manajer, dan sebagai pemberi edukator atau pendidikan kesehatan, tapi juga sebagai researcher atau peneliti. Yang sudah saya sampaikan di awal, ada 2 hal, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu akan berupa angka dan bisa dibuatkan atau bisa kita lihat dengan penjumlahan. Sedangkan kualitatif akan berbentuk narasi, kalimat. Nah, itu. Kalau kualitatif nanti kita harus melihat logika berpikir. Ya, logika berpikir di pertemuan yang di awal disebutkan bahwa ada 2 hal, yaitu berpikir deduktif dan induktif. Deduktif, siapa yang masih ingat? Ya, deduktif itu adalah bersifat dari umum dulu ke khusus. Jadi dari permasalahan umum kemudian ke khusus. Sedangkan induktif adalah dari khusus dulu kemudian baru dijabarkan ke dalam
umum. Ya, jadi macam riset itu ada dua hal, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Ya, kita ulangi lagi. Kuantitatif itu apa? Kuantitatif itu adalah riset yang menekankan hasil pengumpulan data. Variabel riset berbentuk nilai yang dapat dianalisis dengan operasional matematika yang tadi Ibu ceritakan, bahwa dia bisa dijumlahkan, bisa dikurangi. Nah, jadi kita ulangi, riset kuantitatif adalah riset yang menekankan hasil pengumpulan data variabel riset berbentuk nilai yang dapat dianalisis dengan operasional matematika. Ya, kemudian kalau riset kualitatif itu adalah riset yang menekankan hasil pengumpulan data variabel riset berbentuk informasi suatu fenomena atau keadaan. Nah, tadi yang Ibu ceritakan maknanya berbentuk narasi. Ya. Kemudian ini contoh penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif contohnya adalah rata kadar hemoglobin darah penduduk desa sebanyak 5.022 orang sebesar 9,8 gram persen dengan simpanan baku 1,3%. Kemudian kadar hemoglobin hasil pengumpulan data dapat diringkas 9,8 ditambah 1,3 gram persen. Berarti sama dengan bla 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 atau 11,1% gram persen. Nah, ini yang disebut dengan kuantitatif, artinya ada berbentuk angka. Kemudian kalau kualitatif, ini contohnya perawat melakukan riset tentang budaya persalinan. Nah, ya. Budaya persalinan pada suku Sayang. Nah, variabel riset yang dikumpulkan adalah budaya. Jadi budaya tidak dapat dikumpulkan datanya menggunakan kuesioner, tetapi melalui pengamatan dan wawancara. Nah, hasil pengamatannya akan bentuk foto, kemudian rekaman. Nah, ini ya bedanya. Kalau kuantitatif tadi berbentuk angka, sedangkan kualitatif berbentuk narasi, ya, melalui pengamatan dan wawancara. Ya, selanjutnya karakteristik riset kita bedakan kuantitatif dan kualitatif dilihat dari data variabel. Ya, data variabel kalau kuantitatif akan berbentuk nilai, berbentuk informasi atau fenomena. Begitu juga dengan kualitatif. Sedangkan analisisnya kuantitatif akan berbentuk operasional matematik tadi ya, tambah, kurang, perkalian. Sedangkan kualitatif ini adalah kemampuan membuat tema. Ya, bisa dibedakan ya. Kemudian pengumpulan datanya adalah menggunakan alat ukur. Kalau kuantitatif contoh tadi kadar Hb, berarti alat ukurnya adalah mungkin Hb sali atau alat pengukur yang lain yang lebih akurat. Kalau kualitatif itu adalah pengumpulan datanya menggunakan wawancara atau pengamatan. Kemudian ukuran variabelnya ada satuannya tadi ya. Contoh Hb 9,8 gram persen itu ada satuannya. Tapi kalau kualitatif tadi contoh budaya tidak ada satuannya karena dia narasi. Kemudian simpulannya, kalau riset kuantitatif ini akan ada uji statistika. Ya, jadi apakah nanti menggunakan parametric test atau menggunakan non parametric test, itu nanti dijelaskan di biostatistik. Kemudian kalau riset kualitatif simpulannya adalah logika berpikir, yaitu tadi deduktif ataupun induktif. Dari umum dulu kemudian ke khusus atau khusus dulu kemudian ke umum. Isi simpulan untuk kuantitatif adalah berbentuk angka. Kalau kualitatif berbentuk kalimat. Kemudian tahapan riset kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi tahapannya pertama adalah identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah dan judul riset.
kemudian bab 2-nya kan tinjauan pustaka, kemudian ada kerangka konseptualnya, ada hipotesa atau dugaan sementara tadi, kemudian ada klasifikasi dan definisi operasional, dan ada rancangan risetnya, ada sampel, pengumpulan data, analisa data, interpretasi hasil, dan simpulan. Nah, ini rancangan untuk penelitian kuantitatif, ya. Susunannya adalah seperti itu. Kalau kualitatif, susunannya hampir sama dengan kuantitatif, bedanya adalah ini, ya. Jadi kalau yang pertama sama, ada identifikasi masalah, kemudian pemilihan masalah, perumusan masalah, dan judul. Ada tinjauan pustaka untuk mendasari kajian pustaka tadi untuk teori-teorinya, ya. Ada identifikasi variabel. Kemudian kalau di kuantitatif itu ada sampel, kalau ini namanya informan atau subjek dari riset. Kemudian pengumpulan datanya ini adalah wawancara atau tadi pengamatan. Kemudian analisa data sama, ya, harus ada analisa data, interpretasi data, dan simpulan. Misalnya berbedanya berarti kalau di penelitian kualitatif tidak muncul namanya hipotesis, kerangka konseptual, kemudian definisi operasional, rancangan riset. Perbedaannya itu antara kualitatif dengan kuantitatif. Oke, kemudian persamaan dan perbedaan antara riset kuantitatif dan kualitatif. Ya, jadi kalau riset kuantitatif, identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah, dan judulnya. Riset kuantitatif itu suatu kegiatan riset membutuhkan kemampuan untuk berpikir fokus tentang kesenjangan atau gap atau masalah antara harapan dan kenyataan. Nah, kalau masalah ini untuk mengidentifikasi masalah sama aja antara riset kuantitatif dan kualitatif. Intinya adalah kita mencari antara harapan dan kenyataan masalah yang ada di masyarakat. Misalnya, ya, contohnya, harapannya di tahun 2020 masyarakat itu seharusnya sudah paham betul apa itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu harapan. Tapi kenyataannya bagaimana? Oh, kenyataannya misalnya masih banyak yang BAB di sungai, misalnya. Terus masih banyak anak-anak atau orang tua justru yang tidak cuci tangan sebelum BAB atau sebelum makan. Nah, itu ternyata kenyataannya seperti itu. Padahal harapannya yang tadi di tahun 2020 seharusnya perilaku hidup bersih sehat, konteksnya adalah cuci tangan, itu sudah dilakukan semua oleh warga negara misalnya. Tapi kenyataannya tadi. Nah, ini yang disebut dengan masalah. Sebenarnya ada apa sih? Gitu. Kenapa tahun 2020 cuci tangan itu kok masih belum dilakukan tadi, ya, setelah BAB, sebelum makan, atau BAB kok kenapa masih di sungai. Nah, ini bagi seorang peneliti itu menarik. Ada apa ini? Ya, itu cara mencari identifikasi masalah. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, kalau tinjauan pustaka sama, ya, persamaan antara riset kuanti dan kualitatif, sama-sama menemukan dasar riset dari teori. Kemudian kerangka konseptual kuantitatif itu dilakukan, sedangkan kualitatif tidak dilakukan, ya. Kenapa riset kuantitatif membutuhkan kerangka konseptual? Karena ini untuk menggambarkan kegiatan antar variabel yang akan diteliti. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah hipotesis riset atau hipotesa. Untuk kuantitatif perlu disusun, ya, dugaan sementaranya. Contohnya tadi mungkin
oh ada hubungannya misalnya antara pendidikan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan ibu dalam cuci tangan menggunakan sabun misalnya itu. Nah, kalau riset kualitatif tidak disusun karena tujuan riset untuk mendeskripsikan variabel, untuk menggambarkan variabel dari judul penelitian. Kemudian definisi operasional dan identifikasi variabel ya. Kalau kuantitatif ini ada definisi operasional karena akan menggambarkan masing-masing variabel. Sedangkan kualitatif variabel riset cukup identifikasi karena dengan riset kualitatif akan mendapatkan informasi. Jadi tidak perlu adanya definisi operasional. Kemudian rancangan risetnya ya. Rancangan riset kalau kuantitatif perlu menetapkan rancangannya ya. Kemudian penetapan sampelnya, makanya ada teknik pengambilan sampel ya itu. Kalau kualitatif ini adalah eksploratif karena tadi menggambarkan dari informan penelitian. Terus penentuan sampel dan informan kalau riset kuantitatif perlu ya. Makanya nanti ada muncul cara pengambilan sampel size, besar sampel. Nah, itu silakan dipelajari di biostatistik. Kemudian riset kualitatif ada juga, tetapi sampel disebut sebagai informan. Metodenya yang digunakan adalah sampling bola salju ya atau snowball ya. Jadi metode sampel pengambilan sampel pada penelitian kualitatif adalah snowball. Snowball itu maksudnya apa? Jadi pada saat kita mempunyai satu informan, nanti bisa saja akan tambah lagi dari informan pertama, kemudian tambah lagi informan kedua akan menceritakan bahwa ada lagi informan 3, 4, 5. Nah, itu. Jadi berkembang sesuai dengan informan. Kemudian pengumpulan data, riset kuantitatif, pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi kalau kualitatif pengumpulan data adalah dilakukan secara langsung ya itu. Kemudian analisa datanya kuantitatif menggunakan uji statistik, sedangkan riset kualitatif itu ada diperoleh dengan mengelompokkan dalam suatu tema yang mirip. Nah, jadi karena tadi penelitian kualitatif itu adalah kemampuan menghasilkan tema. Kemudian interpretasi hasil dari yang penelitian kuantitatif didasarkan pada angka, sedangkan kualitatif tadi didasarkan pada logika berpikir, ada induktif dan deduktif. Kemudian simpulan, kalau penelitian kuantitatif ini berupa angka. Contoh tadi ya, mengetahui kadar hemoglobin pada masyarakat misalnya. Jadi kesimpulannya akan muncul rata kadar hemoglobin pada masyarakat adalah 11, sekian gram persen. Itu contohnya. Sedangkan kualitatif berupa kalimat untuk menjawab tujuan dari riset. Ya. Ini tadi beberapa ciri dari penelitian kuanti dan kuali. Ya, selanjutnya adalah dari untuk penelitian tadi sebenarnya kita mendasari dari filsafat ilmu keperawatan ya. Bagi filsafat itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu apa? Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang objek apa yang ditelaah. Nah,
kita ulang. Ontologi itu ilmu yang mempelajari tentang objek apa yang ditelaah. Kemudian epistemologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses diperolehnya ilmu atau proses penyusunan suatu ilmu. Contohnya, ilmu keperawatan dulu dikembangkan oleh Ibu Florence Nightingale ya, berdasarkan fakta di tahun 1852. Kemudian berkembang karena perkembangan zaman ya, akhirnya akan merubah apa itu keperawatan, bagaimana dimensinya. Nah, ini jadi diperoleh dulu dari pada saat penyusunan suatu ilmu dari awal. Kemudian aksiologi adalah ilmu itu digunakan atau bagaimana caranya ilmu itu diciptakan atau dipergunakan. Ya, jadi kita simpulkan filsafat ilmu itu ada 3 keperawatan ya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang objek apa yang ditelaah. Ya. Kemudian kalau epistemologi adalah ilmu yang mempelajari proses penyusunan suatu ilmu. Jadi kalau ilmu keperawatan dulu berawal dari Ibu Florence ya, kemudian disusun sesuai dengan perkembangan dari ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu adalah untuk apa sih sebenarnya ilmu itu digunakan atau ilmu itu diciptakan. Nah, contoh keperawatan. Kenapa ilmu keperawatan itu diciptakan? Nah, itu mendasari dari epistemologi. Pada saat penyusunan awal keperawatan itu digunakan untuk apa sih pentingnya? Nah, itu ya. Mungkin itu untuk yang pertemuan pertama ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita ada 2 bab di setiap masing-masing pertemuan. Nah, ini yang bab pertama kaitannya dengan pengantar ilmu metodologi keperawatan. Yang selanjutnya nanti kita lanjutkan untuk bab berikutnya.